Pemirsa, sisihkanlah dana Anda untuk pensiun dari sekarang. Mengapa demikian? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Karyadi Pranoto, Head of Employee Benefit Distribution dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Karyadi. Selamat pagi Mbak. Pak Karyadi, ini banyak yang masih berpikir pensiun kan masih lama. Kenapa harus dipikirkan dari sekarang? Pandangan Bapak bagaimana? Ya, mereka selalu berpikir memang pensiun kan masih lama Pak. Ngapain saya mesti harus siapkan dari sekarang? Iya, kalau kita pikir memang masih lama, masih 25 tahun kemudian atau masih 15 tahun kemudian gitu ya, masih lama. Tetapi jarang sekali daripada mereka yang berpikir nanti pada saat saya pensiun saya butuh berapa banyak ya? Ya, dan butuh berapa banyaknya itu kan tidak bisa dibiayain seketika. Ya, yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana mereka sedini mungkin dapat membiayakan dana bagi keperluan mereka pada saat pensiun. Jadi nggak ada bicara lama. Tapi kan di saat pensiun juga kita masih bisa tetap bekerja, Pak. Ya, saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa pada saat pensiun saya bisa bekerja. Satu penelitian mengatakan dari 100 orang pensiun bersamaan hanya 10 orang yang bekerja, yang diperpanjang oleh perusahaannya mungkin karena keahliannya. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang mesti kita pikirkan adalah pada saat pensiun tentunya dari segi kesehatannya pun juga sudah menurun, ya produktivitasnya pun juga sudah menurun. Ya, ini yang mesti dipertimbangkan. Jadi kita harus antisipasi apa ini Pak? Antisipasi tentunya dan menyiapkan dana sedini mungkin melalui program-program yang disiapkan oleh pemerintah. Contohnya melalui dana pensiun lembaga keuangan. Oke, apa program itu, Pak? ini bisa membantu karyawan untuk menyiapkan dana pensiunnya mereka pada saat mereka pensiun nanti. Ya, terutama biasanya untuk karyawan-karyawan swasta yang tidak punya uang pensiun seperti pegawai negeri ya, mereka bisa ikut program DPLK. Ya. DPLK ini nanti menghimpun dana masyarakat, menginvestasikannya, dan nanti akan mengembalikannya kembali kepada setiap peserta dengan cara pembayaran bulanan setiap bulannya. Oke, dana yang harus disisihkan berapa itu Pak kiranya? Tiap Kembali bulannya? kebutuhan pensiun setiap orang berbeda-beda tentunya ya, tetapi saran kita adalah sebaiknya untuk whole pensiun kita menyiapkan kurang lebih hampir sampai 30% dari income kita setiap bulan untuk pencadang pensiun untuk macam-macam. Ya mungkin di DPLK bisa sisihkan kurang lebih 10% mungkin ditabungkan dalam bentuk DPLK. Oke, tapi itu tergantung dari kita ya, Betul, mau berapa per bulannya ya betul, Pak ya. Iya. Nah, caranya untuk menjadi peserta DPLK bagaimana? Ya, setiap individu bisa datang ke DPLK provider yang ada di Indonesia, kurang lebih ada 20-an DPLK provider yang ada di Indonesia. Mereka bisa mendaftarkan untuk ikut program DPLK dan nanti mereka mengiur setiap bulannya pada saat mereka aktif bekerja ya. Tapi nanti pada saat mereka sudah tidak aktif bekerja, kalau dana mereka sudah di atas 500 juta, ya nanti ada satu program lanjutan namanya program anuitas. Ini yang nantinya akan membayarkan bulanan kepada setiap orang sampai dengan pasangannya sampai dengan anak terakhir. Ada persyaratan khusus barangkali atau semua orang dapat menjadi semua peserta? orang bisa ikut DPLK. Oke, selain DPLK tadi pastinya disebutkan juga ada berbagai program pensiun lainnya. Apa saja Pak? Ya, kita bisa invest di reksadana contohnya, atau kita bisa punya tabungan, ya, atau kita bisa bermain di direct investment, saham misalnya, yaitu adalah produk-produk yang bisa membantu kita untuk mengakumulasikan dana kita pada saat nanti sampai usia pensiun. Oke, bisa diberikan tips barangkali bagi pemirsa di rumah juga, tips untuk mempersiapkan dana pensiun kita. Ya, sisihkan sebagian dari apa yang kita dapat, jangan di spend semuanya, tapi gunakan sebagian untuk ditabungkan demi hari tua kita. Hari tua kita yang tanggung jawab adalah diri kita sendiri. Oke. Bukan company, bukan yang lain, tapi kita sendiri. Kita sendiri ya. Kalau gitu kita harus menyadari kapan waktu yang tepat untuk mulai menyisihkan dana. Itu kapan? Kadang-kadang kan Pak, kalau baru mulai bekerja kayaknya masih jauh mikirnya ya. Sama saya waktu mulai bekerja, aduh masih jauh ya. Tapi karena keenakan, jadi terlambat kan jadinya akhirnya. Ya, saran saya pada saat kita mulai masuk bekerja, mulailah sedikit demi sedikit mencadangkan dana untuk pensiun kita semua. Karena pasti kalau sedini mungkin lebih sedikit lagi ya yang harus disisihkan ya Pak ya. Betul, ya karena kan pada saat pensiun 3 faktor yang mempengaruhi uang kita, besarnya iuran kita, lama kita mengiur, dan hasil investasi. Semakin lama semakin besar uangnya tentunya. Baiklah Pak Karyadi, terima kasih banyak atas Sama-sama, kehadiran Mbak. dan juga informasi yang diberikan. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh